Aprilia justru semakin bersinar dan melejit setelah ditolak Fabio Quartararo yang memutuskan bertahan lebih lama bersama Monster Energy Yamaha. Keberhasilan Maverick Vinales sebagai juara sprint dan race pada MotoGP Americas 2024 semakin menunjukkan betapa kuatnya Aprilia di grid MotoGP. Kemenangan Top Gun sekaligus merusak estafet gelar juara Ducati yang selalu memenangkan balapan utama dalam 11 seri terakhir sejak musim lalu. Menjadi pemutus pesta Ducati tentu adalah prestasi besar bagi Aprilia yang tergolong tim baru di era MotoGP. Tetapi lebih dari itu, salah satu perhatian juga kini tertuju pada Fabio Quartararo yang belum lama ini dirumorkan sempat hampir membelot dari Yamaha ke Aprilia. Dalam rumor bursa transfer pembalap MotoGP disebutkan bahwa Quartararo sempat menjalin kontak dengan CEO Aprilia Massimo Rivola. Sempat ada dugaan El Diablo mungkin akan pindah ke Aprilia pada musim 2025 menyusul semakin terpuruknya performa M1 Yamaha yang tak kunjung membaik. Namun belakangan tersibak bahwa ada ketidaksepakatan tentang nominal gaji yang ditawarkan Aprilia pada juara dunia 2021 itu. Sementara di sisi lain, Yamaha langsung memagari Quartararo dengan tawaran gaji sebesar 12 juta euro per tahun, 3 kali lipat lebih banyak dari yang ditawarkan Aprilia. Komentator MotoGP Mark Bird pun tak luput menaruh perhatiannya pada pembalap asal Prancis itu selepas seri Amerika. Bird masih menyayangkan mengapa Quartararo tak mencoba pindah haluan ke Aprilia. Menurutnya, loyalitas pembalap 24 tahun itu kepada pabrikan Iwata patut diacungi jempol. Pun demikian dengan rasa kepercayaannya terhadap proyek MotoGP Yamaha untuk 2 musim ke depan yang katanya juga akan kembali menggait tim satelit. CEO Ducati Stefano Domenicali memberikan apresiasi kepada performa Marc Marquez terlepas dari hasil gagal finish dalam balapan seri ketiga MotoGP Americas 2024. Pembalap Gresini Racing itu menunjukkan sisa-sisa kejayaan sebagai Raja Circuit of America setelah tampil kompetitif sepanjang akhir pekan lalu. Marc Marquez konsisten bertengger di peringkat 3 besar sejak sesi latihan, kualifikasi posisi ketiga, hingga sprint posisi kedua. Pemenang MotoGP Americas 7 kali itu bahkan sempat memimpin balapan pada balapan minggu kemarin, padahal Marquez tampil dengan motor yang tidak utuh. Benturan dengan Jack Miller membuat salah satu komponen aerodinamikanya terlepas. Meski demikian, Marquez tetap berbahaya. Apes, saat posisi pertama sudah didapat, dia terjatuh sendiri dalam momen pengereman. Ini menjadi hasil gagal finish kedua secara beruntun bagi Marquez di balapan hari Minggu yang memperebutkan poin penuh dalam kejuaraan. Ajaibnya, peringkat Marquez di klasemen MotoGP 2024 tetap lebih tinggi daripada pembalap bermotor Ducati Desmosedici GP23 lainnya. Bagian inilah yang lebih menjadi perhatian Stefano Domenicali, orang nomor 1 di Ducati, dalam mengevaluasi penampilan Marquez kemarin. Hingga seri balap ketiga pada MotoGP 2024 masih belum ada pembalap motor lama Ducati yang mampu finish di posisi 5 besar, selain Marquez. Padahal sebelumnya Marquez tidak memiliki pengalaman dengan motor Ducati karena karir balapnya hampir selalu dijalani bersama Honda. Meski demikian, The Baby Island itu mampu membuat perbedaan lebih besar di lintasan. Diakui Domenicali ada perbedaan lebih besar antara motor Ducati yang baru dengan yang lama ketimbang musim-musim sebelumnya. Manajer Yamaha MotoGP Lin Jarvis akan meninggalkan perannya di akhir musim ini. Demikian diungkapannya dalam perbincangan. Jarvis berusia 66 tahun dan telah memimpin divisi balap Yamaha selama lebih dari sepertiga usianya. Sebagai pemimpin tim Yamaha, pria asal Inggris ini memainkan peran vital dalam kebangkitan perusahaan pada pertengahan tahun 2000-an. Bersama Davide Brivio, ia mampu meyakinkan Valentino Rossi untuk bergabung dengan proyek ini pada 2004, saat pembalap Italia itu sudah menjadi juara 3 kali bersama Honda. Bersama Rossi, Yamaha merebut titel pada 2004, 2005, 2008, dan 2009 sebelum berpindah ke era Jorge Lorenzo yang dinobatkan sebagai juara pada 2010, 2012, dan 2015. Setelah periode dominasi Marc Marquez dan Honda, 6 gelar dari kemungkinan 7 gelar antara 2013 dan 2019, Fabio Quartararo merebut kembali mahkota juara untuk Yamaha pada 2021. Total ada 8 gelar juara dunia yang diraih Yamaha di bawah asuhan Jarvis.
Salah satu kontribusi terbaru pria asal Inggris itu adalah memastikan perpanjangan kontrak Quartararo yang diumumkan pekan lalu. Dengan kontrak baru berdurasi 2 tahun, agenda berikutnya adalah mencapai kesepakatan dengan salah satu tim independen untuk mendapatkan kembali struktur satelit yang ditinggalkan Yamaha setelah tidak memperpanjang kontrak dengan RNF untuk 2023. Meskipun tidak ingin mengungkapkan nama penggantinya, kandidat ideal di mata komite eksekutif merek adalah Paolo Pavesio, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Departemen Pemasaran dan Balap Yamaha Eropa. Pria asal Italia ini sangat dekat dengan dunia balap dan sering tampil di ajang World SBK dan Motocross untuk Yamaha. Juara bertahan 2 kali MotoGP Francesco Bagnaia memasuki akhir pekan di Circuit of the Americas atau COTA untuk mencari penebusan setelah kesalahan tahun lalu saat memimpin dan 0 poin pada MotoGP Portugal 2024. Namun dia meninggalkan balapan MotoGP Americas 2024 di Texas dengan hanya menempati posisi ke-8 pada sprint race dan ke-5 pada balapan utama untuk menunjukkan usahanya setelah masalah grip belakang pada sprint race. Hal ini diikuti oleh masalah catering atau getaran pada balapan utama. Catering adalah peristiwa di mana pressure relief valve membuka dan menutup dengan sangat cepat. Getaran yang dihasilkan bisa mengakibatkan kerusakan pada valve seat. Jika berkelanjutan dapat menyebabkan kegagalan mekanikal pada internal valve dan sistem perpipaan di sekitarnya. Bintang pabrikan Ducati itu terjepit di antara pemimpin gelar Jorge Martin dan pemenang balapan MotoGP Amerika, Maverick Vinales pada tikungan pertama. Bagnaia sekali lagi menggunakan ban belakang lunak meskipun mengalami masalah pada hari Sabtu setelah mencobanya kembali saat sesi warm up. Pembalap 27 tahun itu awalnya melihat kembali ke performa terbaiknya saat ia memainkan peran kunci dalam pertarungan awal di depan. Tetapi pembalap Italia itu turun ke posisi ke-5 pada lap ke-9 dan dia tetap bertahan. Bagnaia kemudian mengungkapkan bahwa masalah catering yang tampaknya mempengaruhi sebagian besar pembalap yang menggunakan motor GP 24 tahun ini. Sedangkan rekan timnya Enea Bastianini menyelesaikan balapan MotoGP Amerika 2024 dengan finish posisi ketiga dan meninggalkan Amerika sebagai saingan kejuaraan terdekat Martin. Maverick Vinales merasa kemenangan perdananya di MotoGP bersama Aprilia memiliki nilai yang berbeda dengan kesuksesannya bersama Suzuki dan Yamaha. Setelah tampil cepat sepanjang akhir pekan di Austin dalam MotoGP Amerika Serikat, Maverick Vinales mampu bangkit dari lap pembuka yang lamban dan membuatnya turun ke posisi 11 untuk meraih kemenangan luar biasa pada balapan utama hari Minggu. Hal ini menjadi kemenangan pertamanya sebagai pembalap Aprilia dan yang ke-10 dalam karirnya. Kemenangan ini membuatnya menjadi pembalap pertama di era modern balap motor yang memenangkan balapan untuk 3 tim berbeda di kelas utama. Setelah kemenangannya di GP Inggris 2016 bersama Suzuki dan 8 kemenangan sebelumnya bersama Yamaha antara 2017 sampai 2021. Meski kemenangan-kemenangannya di masa lalu sangat berkesan baginya, pembalap asal Spanyol ini mengatakan bahwa kemenangannya di Circuit of the Americas memiliki nilai spesial karena ini merupakan pencapaian Aprilia dari tim papan tengah ke tim papan atas di MotoGP. Keluarnya Vinales dari Yamaha dan adaptasi yang relatif lambat dengan Aprilia membuat banyak orang meragukan apakah pembalap Spanyol itu akan dapat menemukan kembali performa lamanya. Terutama setelah rekan timnya Alex Espargaro berhasil memenangkan balapan di 2022 dan 2023 dengan RSGP yang terus berkembang. Ada juga spekulasi tentang posisi Vinales di tim saat ia memasuki tahun terakhir kontraknya. Dengan Aprilia diyakini sedang melakukan pembicaraan dengan juara 2021, Fabio Quartararo, sebelum ia mendatangani kontrak baru dengan Yamaha bulan ini. Pembalap berusia 29 tahun itu mengatakan bahwa ia bisa membuktikan bahwa para penentangnya salah di GP Amerika karena ia sekarang memiliki motor yang tidak hanya cepat saat berada di depan tetapi juga di tengah-tengah yang memungkinkannya untuk melesat di lintasan dan merebut kembali keunggulan.